Asli mirip suara ponakan gue saat ini. Aduh, suara ini merinding nih ya. Dan dia itu pengen minta main ayunan. Main ayunan di mana, Dek? Gitu. Aku mau main ayunan di sana gitu. Dan itu ngejuk jurang gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Kebetulan gue kedatangan narasumber, abang-abangan gue, senior-senior gue yang coba pengen berbagi cerita mereka di pendakian Gunung Gede tahun 1997. Gak usah berlama-lama, langsung gue kenalin aja sama narasumber gue yang ada di sini sekarang. Oke bang, silakan kita kenalkan dulu. Oke, assalamualaikum. Nama gua Ebin, cukup dipanggil Ebin aja. Selanjutnya om gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Bubir Tanto, ya panggilnya Bubi. Assalamualaikum, nama saya Jaka, biasa dipanggil Caca atau Caca J. Assalamualaikum, nama gua Wandi, biasa dipanggil Wandi. Dangdut. Oh iya. Oke bang, ini kan ceritanya tentang pendakian di tahun 1997 ya, ke Gunung Gede ya. Jadi teman-teman di luar sana mungkin pengen tahu apa sih yang dirasain sama teman-teman atau abang-abang pada saat itu ya. Mungkin dari abang-abang siapa yang mau mewakili cerita? Caca dulu, Cak. Oh, Bang Caca dulu. Jadi mungkin dulu ya, awal aja dulu ya. Dulu tuh kita di tahun 97 tuh baru terbentuk Sispala ya. Baru terbentuk Sispala, kita itu mungkin dulu masih pantaran berapa Bang Ipin? 16 tahunan ya. Di tahun 97 16 tahun itu seumuran segitu tuh kita masih banyak penasaran lah, banyak ingin tahu. Kita sebagai Sispala mungkin pengen tahu lah gunung itu seperti apa. Kita akhirnya nyoba dengan 11 orang itu, kita coba dengan keterbatasan kita, dengan Setelah pelantikan gitu. Iya, setelah pelantikan ya, kurang informasi, banyak hal yang kita kurang, kita coba mendaki gunung dengan 11 orang itu. Semuanya itu pemula, awal ya. Awal naik gunung semua, kita hanya modal nekat, alat pun tidak lengkap. Dulu masih zamannya tenda pramuka ya. Iya, Tenda pramuka. Terus gasnya itu kalau nggak salah gas Parafin. Kita bawa parafin, cuman gasnya itu masih gas yang pakai selang. Nah itu kejadiannya kita naik nih, langsung kita pendakian aja bang ya, sebelum kita cerita tentang mistis. Mungkin kalau untuk masalah mistis Bang Ebin lah yang mungkin yang tahu detailnya. Mungkin saya awalnya aja, kita itu awal pendakian itu jujur kita waktu itu tidak sampai puncak Gunung Gede ya. Tujuan kita naik sampai puncak Gunung Gede. Karena keterbatasan kita dengan banyak kekurangan kita mendaki awalnya normal seperti biasa, normal ya. Mungkin halangan rintangan sudah namanya pendaki pemula, ada yang tidak kuat, ada yang kuat lebih jalan duluan. Cuman titik poin kita tuh sampai di kandang badak. Nah permasalahan di kandang badak itu tujuan kita ngecamp, besoknya kita mau muncak ke Gunung Gede. Cuman pada saat itu kompor gas kalau nggak salah rusak bang, itu selangnya itu kalau nggak salah putus atau gimana. Akhirnya kita memutuskan malam itu kita tetap ngecamp di kandang badak. Indomie mentah Ya, akhirnya kita nyoba dengan ini bang, apa sih, kayu bakar sama kita untungnya bawa parafin. Kita bikin kayu bakar, kita masak. Mungkin nesting kita tuh, kuali kita tuh pada gosong, kita paksain. Nah, jadi hitam Bob. Ya pendakian awal pertama kita ya tidak sampai puncak Gunung Gede. Cuman bukan itu aja, ternyata banyak kejadian yang lumayan buat kita ingat sampai sekarang ya. Tapi untuk masalah detailnya itu mungkin Bang Ebin. Monggo Bang Ebin dilanjut. Tadi kita sampai ngecamp di kandang badak, masalah di kompor, akhirnya kita ngecamp dan kejadiannya mulainya pas di malam hari. Lanjut Bang Ebin. Waktu yang ajan pertama kali gimana, Bob? Lo denger ajan tuh malam-malam. Jadi gini, waktu di kandang badak tuh, waktu sebelum sampai kandang badak, terus terang gue waktu itu kondisi fisik gue mulai melemah. Jadi setiap gue jalan itu ya gue sempat ngobrol dulu setelah habis kejadian itu ya. Memang ketika kita kondisi pada saat fisik lemah itu memang banyak sesuatu yang
yang seperti apa ya, ya entah ada bayangan, entah gimana, seperti apa. Itu terus terang pada saat itu kondisi gue emang lagi ngedrop banget itu. Alhamdulillah aja gue bisa sampai di kandang badak berkat teman-teman. Ya itu, cuma sampai di kandang badak jam 9 apa jam 10 tuh ajan pertama. Gue bingung ajan pertama. Padahal gue pikir kayak baru tadi sore ya, kok tiba-tiba udah ada ajan. Kok cepat amat subuhnya. Nah, dengar suara ajan gue tuh. Cuma 9 itu Bang Urian. ya, itu ajan pertama tuh, jam 9-nya jam 10-an lah. Ada yang ajan lah pokoknya. Ada yang ajan tuh. Oh, Jadi Kebetulan sebelum Hotip naik mimbar gitu. jadi memang ada ajan di situ. Ajan pertama, ya. Cuma emang kondisi gua waktu saat itu emang lagi Kita capek banget. Ya gua cuekin. Tidur Gitu, istirahat. gua cuekin. Nah, habis itu terus jam tengah malam nih Bang Ebin nih yang tahu nih, Ebin ini. Kan dia emang jarang tidur dia kalau malam. Coba gimana kan, Babang? Tapi seru itu seru. Pengalaman pertama naik gunung bareng teman-teman nih kan. 11 orang juga, rokes juga gitu kan. Ya sebetulnya ya namanya kita lagi tahap-tahap belajar ya Bang ya, kan. Coba menahan diri untuk nggak bicara kasar, ya, ngomong kotor segala macemnya gitu kan. Jadi setelah ajan yang lo denger tuh jam 10, tiba-tiba teman kita Doni ngebangunin tuh, bro subuh sholat, ya kan, sholat, perasaan kita baru banget merem mata kok udah subuh lagi ya. Kita lihat jam pakai senter ya kan, belum ada handphone mengawe. Iya. Masih jam 2 men. Nah udah gitu nggak lama dari azan itu suara cewek lah teriak-teriak ya. Itu suaranya dari tenda sebelah tuh. Kalau nggak salah dari sebelah tenda kiri kita. Ya karena terus terang kita pemula. Tapi ini ya tambahan nih, tahun 97 tidak sama dengan tahun 2018. Oh jauh Bang. Kandang badak Kondisi dulu jauh. dengan sekarang itu jauh sangat Jauh. berbeda. Angker. Dan Benar. dan karakter pendakinya juga beda. Iya. Ya. Jauh berbeda gitu. Jadi minim pengalaman, kita juga belum banyak belajar tentang rescue. Jadi niat kita untuk menolong atau membantu juga pada saat itu agak sedikit menghambat kita gitu ya, karena ketidaktahuan. Ya, nggak berani lah intinya. Nggak berani juga sih intinya kan, biasa di rumah ini di hutan gitu kan. Akhirnya kita memutuskan untuk tidur semua, dan kita semua terbangun pada saat nih tenda udah agak anget nih ya kan. Wah pagi udah hidup ya. Biasalah kita aktivitas di luar makan, dan nggak lama ada yang pamitan dari tenda sebelah, bang duluan ya, kita turun ya gitu kan. Gua inget tuh ada yang itu tuh apa, cewek sama cowok. Cewek 2. Iya, tapi ada cewek cowok lagi kayak nyuci nesting atau ngambil air gitu. Nah itu kan terus dia akhirnya pamitan juga tuh. Nah udah pamitan terus Itu kalau nggak salah ya, mereka itu rombongan itu ada sekitar 5 ya, cewek 2 cowok 3 kalau nggak salah. Iya. Dan itu rombongan dari Tebet. Ya udah ntar gue nyusul ya gitu. Selang 40 menit berlangsung, kita packing. Ya, kita packing, kita mau turun juga. Karena 11 orang, ya kita nggak ada deket-deketan bang, ada temen yang udah duluan gitu kan. nggak barengan. Nah, sampai setelah lewat Air panas. lewat air panas, Shelter pemandangan kalau nggak salah. shelter pemandangan ya. Iya, shelter pemandangan. Betul. Kita dengar suara jeritan-jeritan ya. Iya. Bahkan kalau nggak salah lu tuh Bob ngomong, woi di gunung jangan teriak-teriak lu. Iya kan? Gak ada otak apa lu teriak-teriak di gunung? Nggak ada otak lu ya kan. Gaya kita. Karena pada saat itu ya masih muda. sekolah. Mungkin waktu itu gue juga ya kelamaan nahan bicara kali ya. Jadi keceplosan gitu. Ada yang teriak gue sahut, itu jangan teriak-teriak dong. Gitu. Dan ternyata begitu kita terus jalan turun, kita menyusul rombongan itu. Jadi mereka bukan teriak-teriak karena mereka fobia seneng ada di hutan, bercanda, tapi Apalagi ternyata memang euforia gitu, bukan ya? bukan. Kok fobia sih? Euforia. Ternyata memang salah satu anggotanya itu kesurupan.
pasti shelter pemandangan. Yang Shelter cewek itu. pemandangan. Cewek itu yang sedih. Jadi gua inget karena itu kejadian luar biasa buat gua ya. Namanya Nino, perempuan. Dia teriak-teriak sambil dipegangin temen-temennya. Nah itu Bin, yang tadi dada-dada itu, yang sepasang itu Nah dia. iya, Iya, yang ternyata kesurupan. mereka itu yang pamitan ke kita, Iya. yang mereka turun Yang duluan. azan subuh-subuh mungkin tengah malam mereka. Yang azan juga itu Pamitan rombongannya. pertama itu yang sebelum kesurupan tuh dia Iya. sama cowoknya kali nggak tahu tuh. Ini duluan emangnya sambil ngambil air tuh. Duluan yang, nah itu yang kesurupan Iya. gua. Akhirnya setelah kita ngobrol dengan teman-temannya yang sadar, laki-lakinya juga, ya itulah betul rombongan yang duluan pamit. Itu halo Mbak Nino, kalau memang Mbak Nino nonton ini tayangan dari Bang Awe ya, mungkin kita ketemu lagi setelah berapa puluh tahun tuh ya. Iya. Nah, tapi insya Allah kita menjadi teman terus ya setelah perkenalan itu. Saya lihat Mbak Nino itu lagi dipegang teman-teman, berontak-rontak, berteriak, dan bahasanya itu suaranya suara nenek-nenek ya. Ada 3. Jadi Nenek-nenek dulu. Nenek dulu. Iya, Bertahap, ya. bertahap. Jadi Ada 3 ya. jadi nenek-nenek itu awalnya sorry Bang, gua nggak terlalu banyak memikirkan masalah-masalah hal yang sifatnya metafisik, mistis gitu kan. Gua selalu berpikirkan logika. Kesurupan bisa jadi gua analogikan itu sebagai kram di situ ya. Bisa jadi gua Hipo. kategorikan sebagai bisa hipo, bisa stres segala macamnya gitu ya. Apalagi dia perempuan, untuk menirukan suara nenek-nenek gue pikir suatu hal yang jamak gitu kan, biasa gitu kan. Tapi memang yang menariknya tuh kita jadi berinteraksi lah dengan si nenek tersebut ya, melalui jasadnya, bukan jasad, melalui tubuhnya si Mbak Nino itu kita berinteraksi Bang, sampai akhirnya kita candain ya, Kesurupan. nenek kalau nggak keluar dari tubuhnya Nino, air panas saya bikin musola. Betul. Dijawab ya, Iya. dijawab. Nenek-nenek jawab apa? Jangan ya. Emang bisa katanya. Emang bisa dibikin musola. Lah gua balas lagi. Pakai helikopter bikinnya gitu kan. Materialnya taruh, karena memang nenek-nenek itu dia inginnya Nino itu nggak boleh turun. Tapi nenek-nenek itu maunya Nino itu tetap stay di Air air panas. panas. Pengennya Nino itu kembali ke air panas gitu kan. Iya. Gue di situ belum 100% Bang yakin bahwa itu orang kesurupan atau kemasukan, karena logika gue masih ini jangan-jangan orang cuman males ngeledek nih gitu kan, cari sensasi nih gitu kan, atau pengen digendong nih, males dia turun jalan ke bawah tuh males sekali gitu. Sampai akhirnya kita bopong tuh, gendong tuh bareng teman-temannya ya kan, bikin tandu belum Om? Bikin tandu belum? dulu ya. Oh, ketemu rombongan dulu ya. Oh iya. Lo Bob, jadi tim kita 11 orang, alhamdulillah kita respect ya, maksudnya kita toleransi untuk membantunya itu Alhamdulillah. ide-idenya bagus. Kuat gitu. Bobby langsung turun ninggalin kita dengan alasan cari air. Bukan dengan alasan memang cari air, Pak. Memang cari air. Bukan lo karena kabur. Teman-teman yang lain juga baca dengan doanya masing-masing gitu kan. Nah, si nenek-nenek itu kayak perang, marah gitu kan, melotot dia, melotot ke gua nggak kuat, gua pun nundukin wajah gitu kan. Melotot ke Doni, nundukin wajah. Ke teman-teman yang lain juga sama. Jadi lucu sih sebetulnya, nanti flashback lagi sedikit. Lo tadi di atas baca apa? Gue baca buat diri gue sendiri biar nggak pindah gitu. jadi saking takutnya bukan buat nyembuhin tapi supaya nggak pindah ke kita. Karena horor men, matanya itu sorotannya ya Beda lah gitu ya. Jadi kita baca Yasin itu untuk diri kita juga sendiri supaya nggak pindah gitu kan. Karena memang kayaknya suasananya dia tuh kayak pengen pindah gitu, pengen mendapatkan satu orang harus dibawa ke air panas, walaupun memang tujuannya Nino gitu kan. Nggak bisa kita sampai situ, Nino siuman masuk lagi berulang kali dengan minum yang sangat banyak. Kita dengan 11 orang ditambah mereka 5 orang coba gendong gantian. Kita gendong gantian dan itu berat men. Bukan kayak kita gendong orang biasa. Kalau perempuan paling berapa sih, 60 kilo ya Dut ya? 60 kilo lah gitu kan. Seksi lah Nino itulah gitu kan. Tapi ini asli berat. Jadi kita gendongnya itu betul-betul sambil rangkulan gitu kan, buat gendong
Sorry teman-teman, sebelumnya tadi Bang Bono pamit pulang karena ada urusan keluarga mendadak. Lanjut ceritanya sama Bang Ebin ya. Tadi sampai itu ya Bang, turun dari shelter pemandangan ke bawah ya. Ke bawah. Lanjut Bang. Jadi sekali lagi gini ya, teman-teman, cerita kita di sini itu bukan membuat suatu pernyataan bahwa di Gunung Gede itu, di air panas itu ada sosok ya, atau ada ya makhluk gaib gitu ya. Enggak, kita tidak menyatakan itu. Mungkin setiap orang juga menemukan suatu hal yang bisa jadi beda-beda ya Bang ya. Cuman pada saat itu kita menemukannya halnya seperti itu ya. Jadi kembali pada saat kita turun ke bawah sambil membopong Nino yang bobot beratnya lumayan gitu kan. Sampai akhirnya sepertinya sosok nenek-nenek ini lepas dari tubuhnya Nino ya. Dan berganti dengan suara anak muda. Perempuan ya. Padahal perempuan Bang, tapi suaranya anak muda, ngebas gitulah ya. Disitulah gue agak sedikit kaget dan agak sedikit percaya gitu kan, bahwa ini bukan bercandaan ya kan? bahwa ini bukan sensasi dari seorang Mbak Nino gitu ya, bahwa ini kayaknya real nih, karena suaranya anak muda. Kalau anak cewek ngirim suara nenek Masih mirip ya, masih mirip. bisa lah dimirip-miripin. Tapi kalau suara anak muda, wah kayaknya ada. Nah mulai dari situ, tapi kalau anak muda ini sih nggak terlalu apa Bang namanya, nggak terlalu kuat banget lah ya untuk ngajak si Nino ini untuk balik ke air panas. Sepertinya anak muda ini sih hanya sekedar mendampingi si nenek tersebut. Soalnya sempet si Nino juga sempet teriak-teriak, itu mana itunya, itu tuh katanya itu yang pakai apa, kaos hitam, topi hijau, hijau kan. ya. Sempat kita bercanda tuh, lu bub ya. Karena posisi waktu itu si Bobby itu pakai topi, coba topi warna biru, enggak topi gue biru ya, kita hanya juk aja buat memecahkan suasana ya, suasana lumayan mencekam lah buat kita ya kan. Iya. Suasana mencekam, akhirnya kita bercanda. Dia sini itu waktu pas pada saat sadar dia bilang itu orangnya, itu orangnya katanya pakai baju hijau, baju hitam, topi hijau. Kita bercanda lari ke Bobby, Bob, lu setan Bob, lu enggak, gue pakai topi biru gitu kan. Akhirnya udah itu mulai lagu tuh dia tuh ya kan, mulai ngaco tuh. Cuman posisi waktu itu mungkin selanjutnya gue pribadi sih nggak tahu banyak lagi bagaimana jalan ceritanya, mungkin Bang Ebin, karena pada saat itu kita belum ketemu tim Mapala ya, waktu itu kita masih bingung tuh karena posisi mereka berlima, kita bersebelas, dan posisi pemula semua kita bingung. Akhirnya udah aja lu cari bantuan deh ke bawah ya, gue sama bener. Harry itu berdua, gue sama Harry berdua dengan namanya baru pertama kali gue naik gunung, gue coba turun lari sekencang-kencangnya sampai gue berdua sama Harry pun, si Harry Cowboy itu gue tinggalin Harry, gue paling depan, udah nggak tahu pokoknya bagaimana caranya gue secepat mungkin gue sampai bawah turun buat cari pertolongan. Dan untuk suasana di atas itu ya gue kembali lagi ke Bang Ebin, karena posisi itu gue nelusurin jalan jalur Cibodas itu gimana caranya gue bisa ketemu sama rangernya itu. Kembali lagi Bang Ebin Bang, gimana? Ya, memang pada saat itu kita kreatif ya, ada temen yang cari bantuan, ada temen yang cari air, karena kondisi air tuh benar-benar habis ya. Nino itu minumnya luar biasa banyak gitu kan. Dan memang gue menemani Mbak Nino ini sampai ke pos Jagawana, akhirnya pos bawah, pos pendaftaran gitu ya. Begitu masuk anak muda, nggak lama kita papasan nih dengan Mapala ya, rombongan dari Mapala. Gue agak lupa deh, kalau nggak salah sih ada sebagian dari Mapala UI ya. Mereka ketemu kita, melihat kita sebagai junior, mereka menyarankan kita buat tanduk gitu Bang. Dari apaan tanduk gitu kan di hutan, lu yang punya jaket semuanya lu keluarin, lu lepasin yang ada di badan jaket, lalu dia keluarin golok tuh Bang. Jadi batang-batang pohon ditebas, itu dibikin dua batang, lalu ternyata jaket itu lengannya diiketin ke salah satu batang, dan salah satu batang dimasukin gini. Ada yang dimasukin tapi ada yang diikat. Jadi si jaket itu jadi untuk tubuhnya Nino kan, untuk kain tandunya lah ya. Nino kita rebahkan di situ dan kita ikat juga akhirnya
supaya dia nggak berontak tuh. Berontak. Kelihatan tenaganya gede banget itu. Nah, itu kita ngangkat berapa orang ya? Dari mereka 5, tambahan dari mapalanya, belum tambahan dari tim kita, dan itu berat banget. Ya berat tuh, jalurnya turun kan, Jalur turun main juga. bawa tandu. Itu mapala itu posisinya naik atau turun? Dia mau naik. Dia mau Oh, mau naik. naik. Dia mau Turun naik. lagi. Sebagian dia bantu kita turun karena mungkin mereka melihat kita junior gitu Oh, kan, iya, karena kita anak-anak gitu kan, sedangkan ini serius gitu, kan. Nah, lanjut kita turun dengan tandu gitu kan, si anak muda itu lepas, masuk anak kecil Bang. Lain lagi. Beda lagi Om Awe, asli mirip suara ponakan gua saking udah suara ini merinding nih ya. Dan dia itu pengen minta main ayunan. Gua ajak interaksi dong. Main ayunan di mana, Dek? Gitu. Aku mau main ayunan di sana gitu. Dan itu ngejuk jurang gitu kan. Wah, ini apa nih, nyari tumbal apa nyari apa? Gua nggak ngerti lah Mbak Nino itu melakukan apa di kandang badak itu, atau sedang apa gitu kan, nggak tahu, nggak negatif thinking, cuman kok segitu kerasnya ya dari 3 sosok yang masuk ini menginginkan Mbak Nino, bukan yang lainnya dari sekian banyak orang gitu kan, gua nggak tahu. Ya sudah, bergantian neneknya masuk lagi Bang. Ikut lagi tuh dulu. Jadi semakin sering mereka bergantian, neneknya masuk lagi, marah-marah lagi gitu kan, anak muda masuk lagi, anak kecil masuk lagi, dan itu terus tidak hilang-hilang sampai akhirnya alhamdulillah kita sampai di pos Jagawana. Dan itu di pos masih teriak-teriakan mau ya. Masih teriak-teriakan. Dalam kondisi masih kesurupan lah bang. Masih kesurupan sampai ada anggota Jagawana, gue perhatiin dia coba untuk menyembuhkan dan kayaknya nggak bisa juga. Ya udahlah, mungkin kemampuan kita sih Spala pada saat itu hanya seperti itu. Mungkin kalau kondisi sekarang Bang Caca udah bisa ngobatin gitu, ya kan. Kalau saat ini ketemu kayak gitu, mudah-mudahan Bang Caca jauh lebih serem dari sebetulnya. Jadi setan itu baca-baca ngeliat gue Bang. Bohong bercanda. Ya, jadi akhirnya mereka juga berterima kasih kepada kita teman-temannya, dan kita bersalaman semuanya dengan rombongannya Nino, dan kita semua kembali ke Bekasi. Cuma ya gini Bang Awe, saya dapat satu ilmu di sana yang mungkin nanti banyak orang percaya atau tidak. Kita sering kan ke Gunung Gede kan, karena memang dekat dari Bekasi kan. Gunung tersering lah bang ya. Gunung paling sering, nggak tahu gue udah Gunung berapa paling kali. laku. Sampai usia kita sekarang Masih mau 27 39 Bang. Udah mau palampat ya bang. Mau Palembang nggak tahu lah ya, bukannya gimana, cuman itu kita PW banget lah kalau ke sana gitu. nyaman. Begitu gua balik lagi sama temen rumah, Cule, Adi gitu. Itu gua balik lagi tuh Bang. Dan gua ngobrol sama Jagawana itu. Bang, ingat nggak? Berapa bulan yang lalu saya sempat bawa turun orang kesurupan, cewek, dan itu rombongan dari Tebet. Kebetulan dia ingat. Gimana cara penyembuhannya? Gua tanya seperti itu. Jadi cara penyembuhannya, Nino ini diajak lagi ke atas Bang. Idih, serius. Jadi Nino Wow. ini itu PR banget ya. itu nggak lepas. Anjir merinding cuy. Ikutan ya di bang gugum nih. Wah, asli, sumpah. Serius itu. Tapi ini pengalaman dan ini ilmu ya. Ya, terus. Bagi yang ya mau coba mengerti gitu ya. Jadi ada suatu adat mungkin ya di dalam makhluk gaib itu, mereka juga memiliki tatanan sosial. Sama kayak manusia, mereka memiliki tatanan sosial. Jadi dengan kelihayan, dengan pengalaman mungkin dari teman-teman ranger di sana, jadi sini itu dibawa balik ke atas untuk turun melalui putri. Oh dilintasin. Dilintasin. Karena si nenek ini kan posisi di air terjun nih Bang. Ya. Kalau si Nino dibawa melewati air terjun semakin ke atas,
itu si nenek ini tidak memiliki hak untuk ke atas. Ini balik cerita lu gitu. Iya, karena di atas itu ada metafisik yang mungkin jauh lebih kuat daripada si nenek, sehingga sehingga dia tidak berani tuh menyeberangi otoritasnya tuh, gitu kan. Bisa. Lepas lah, apalagi kan di atasnya ada Aki Mandalawangi, Aki Surya Kencana gitu kan, yang memang sesepuh kita semua, yang insya Allah yang memang selalu menaungi kita semua, ya baiklah ya terhadap pendaki gitu kan, konon dari cerita dahulunya. Jadi ya mau tidak mau dengan penyembuhan dari bawah tidak bisa, mereka mengajak itu naik ke atas, dan di situ baru lepas, turunlah melalui putri. Nah, jadi di situ ya mungkin sebagian teman-teman gitu ya, amit-amit jangan sampai mengalami. Mungkin kalau toh mengalami hal seperti itu, dicoba kayak gitu mas. gua pun akan nyoba hal yang sama. Iya, tentunya setelah usaha ke bawah dulu kali bang. Usaha ke bawah dulu. Dengan penuh perjuangan. Habisnya gua bacain Yasin kagak takut dia men. Iya. Tapi coba pakai tim yang beda berarti ya nganter-nganter. Kalau tim yang sama gila lu. Gempor sih. Tapi gempor. kalau gue pribadi sih intinya mungkin itu juga pelajaran buat kita yang mungkin buat teman-teman semua yang buat para pendaki pemula ya. Dulu juga jujur kita juga itu pendaki pemula, cuman buat kita itu suatu pembelajaran ya. Pertama mungkin naik gunung itu perlu basic ya, perlu pengetahuan tentang teknik hidup alam bebas, maksudnya mengerti tentang gunung itu dan juga mengerti adat istiadat ataupun tata krama. Jadi jangan sampai gunung itu disamakan dengan di kota gitu. Jadi kita di kota ada tata krama, di gunung pun ada. Jadi kita harus percaya bahwa mereka tuh ada. Jadi mereka tuh goib, Tuhan kita goib. Jadi kalau kita nggak percaya sama mereka, berarti kita samanya tidak percaya dengan Tuhan kita. Jadi ya kita jalan beriringan, jangan saling mengganggu dan juga jangan terlalu meremehkan lah. Jadi itu jujur pengalaman itu juga buat pengalaman buat gue pribadi, karena dari kejadian itu sampai detik ini gue nggak kapok dengan naik gunung, dan alhamdulillah nyaman-nyaman aja naik gunung karena posisinya gue berusaha menghargai adat istiadat setempat, berusaha menghargai lingkungan di situ ataupun apapun yang ada di situ gitu. Jadi kita bertamu, kita permisi, ya insya Allah aman. Ya alhamdulillah. Mungkin untuk kedepannya buat teman-teman semua yang buat pendaki pemula lah, intinya ya saling menghargai aja lah gitu. Jaga hal-hal yang negatif juga. Ya ada lagi bang yang lainnya? Seru. Cukup lah ya bang. Kebayang kan dari umur gue 16 tahun sampai sekarang 39, gue masih ingat namanya Nino itu karena memang membekas banget. Ya itu membekas banget, kita nolongin satu orang tapi wow yang ikut 3 orang gitu. Untung gue gak ikut gotong ya. Tapi sekali lagi ya bang, sorry gue nggak menyatakan bahwa Gunung Gede itu angker, bahwa di situ ada roh jahat segala macamnya, tidak. Gue nggak memiliki pernyataan seperti itu, tapi itulah yang pernah kita alami semuanya. Oke, thank you teman-teman yang sudah coba nonton. Ini bukan cerita real horror ya, tapi ini sharing dari sinar-sinar gue yang coba menyampaikan pengalaman mereka pada saat naik Gunung Gede waktu itu ya. Pesan yang paling penting yang disampaikan oleh Bang Caca, Bang Ebit, dan Bang Wandi itu adalah sepemula apapun kita, se-expert apapun kita, baiknya kita punya persiapan. Persiapan kalau pengen mendaki gunung, kita punya standar operasionalnya untuk melakukan pendakian gunung. Buat kalian yang mungkin pengen tahu apa sih standar operasional untuk pendakian yang mungkin untuk basic atau untuk pemula, kalian bisa tonton video dari Samawa Adventure di sebelumnya. Kita mengulas tentang SOP pendakian Bang. Semoga bermanfaat, dan untuk Mbak Nino semoga sehat-sehat selalu. Amin. Salam dari teman-teman di sini. Terima kasih, salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.